Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Adi Fitri dengan NIM 2248201162. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan materi nutrasetikal dengan tema pengantar kerusakan bahan pangan dan cara pencegahannya dengan dosen pengampu yaitu Bapak Haryadi Saputra. Pendahuluan nutrasetikal. Istilah nutrasetikal mulai diperkenalkan oleh Stephen De Vries, seorang pendiri dan ketua Foundation for Innovation in Medicine pada tahun 1980-an. Nutrasetikal adalah jenis makanan yang memiliki manfaat untuk kesehatan secara medis seperti pencegahan dan pengobatan penyakit. Sejarah perkembangan nutrasetikal dimulai ketika pada tahun 1900-an. Pabrik makanan di Amerika Serikat menambahkan yodium ke dalam garam untuk mencegah penyakit gondok. Para peneliti kemudian menemukan ratusan senyawa yang memiliki fungsi kesehatan bagi tubuh sebagai temuan baru di bidang fitokimia, zat kimia tanaman non-nutritif yang memiliki khasiat perlindungan atau pencegahan penyakit di dalam makanan. Selanjutnya, nutrasetikal di era postgenomik. Genomika fungsional sangat membantu dalam penelitian nutrasetikal dalam menjabarkan profil ekspresi gen secara global diindikasi oleh zat kimia dalam makanan hingga memberikan gambaran mekanisme zat tersebut. Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi kerja nutrasetikal dalam tubuh. Pertama, variabilitas dosis yang dikonsumsi, yang kedua, faktor jenis kelamin, yang ketiga, usia, lingkungan, dan lain-lain. Interaksi antara reseptor dengan ligan merupakan landasan utama dalam nutrasetikal makanan yang mengandung zat yang dapat mengikat banyak reseptor dan secara fungsional dapat mengubah reseptor dan mendorongnya respon biologis. Selanjutnya, fitokimia. Fitokimia merupakan bahan kimia kompleks yang ditemukan di dalam tanaman, terutama dalam buah dan sayuran. Fitokimia memiliki antioksidan cenderung berwarna terang karena mengandung kromofor. Karoteoid membuat tanaman menjadi berwarna jingga kemerahan seperti wortel dan berwarna merah, contohnya tomat. Sekitar separuh dari 50 karoteoid di dalam makanan diserap ke dalam aliran darah. Karotenoid dapat melindungi paru-paru dan hati dari kanker. Pemanasan dan pemotong sayuran dapat melepaskan karotenoid. Karotenoid tidak larut air dan mudah terserap ke dalam minyak. Contoh karoten yang banyak ditemukan adalah beta karoten dan alfa karoten yang dapat diubah menjadi vitamin A atau retinol. Selanjutnya, likopen. Likopen adalah fitokimia yang hanya dapat disintesis oleh tanaman dan mikroorganisme dan tidak dapat disintesis oleh manusia. Likopen dikenal sebagai antioksidan karena perannya menonaktifkan radikal bebas. Likopen memiliki kemampuan mengikat oksigen bebas 2 kali lipat lebih banyak dari beta karoten, 10 kali lebih banyak dari kemampuan betokoferol. Contoh tanaman yang mengandung likopen adalah tomat, semangka, pepaya, jeruk, dan bali merah, dan paprika merah. Selanjutnya, lutein, zeaxanthin, dan astaxanthin. Lutein adalah kantofil dan salah satu dari karotenoid di dalam sayuran yang berwarna hijau sebagai antioksidan. Zeaxanthin adalah salah satu karotenoid alkohol yang paling sering ditemukan di alam sebagai antioksidan. Astaxanthin bermanfaat untuk mengatasi penyakit degeneratif pada lansia seperti nyeri otot, kulit keriput, dan kerusakan kulit akibat sinar UV. Selanjutnya, terapi dengan antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa yang dapat memperlambat atau mencegah kerusakan akibat radikal bebas. Jenis-jenis produk bahan alam yang dapat digunakan sebagai nutrasetikal. Yang pertama, produk yang telah distandarisasi berdasarkan kandungan fitokimianya. Yang kedua, produk yang telah diketahui kemampuannya namun belum distandarisasi empiris. Selanjutnya, kerusakan bahan pangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan pada bahan pangan adalah: yang pertama, jenis bahan pangan dan kondisi. Selanjutnya, klasifikasi bahan pangan. Bahan pangan mudah rusak seperti susu, ikan, telur, dan daging. Yang kedua, bahan pangan agak mudah rusak seperti buah-buahan dan sayuran. Yang ketiga, bahan pangan tidak mudah rusak seperti sereal dan kacang-kacangan. Selanjutnya, penyebab kerusakan seperti pertumbuhan mikroba, aktivitas enzim, suhu dan udara, dan waktu penyimpanan.
Jenis kerusakan seperti kerusakan mikrobiologis, kerusakan mekanisme, kerusakan fisik, kerusakan biologis. Adapun tanda kerusakan seperti perubahan tekstur, perubahan rasa, dan perubahan aroma. Selanjutnya, mencegah kerusakan bahan pangan. Untuk mencegah kerusakan pada makanan adalah 1. Pengawetan suhu tinggi, yaitu pengawetan dengan menggunakan suhu tinggi untuk membunuh mikroorganisme dan mencegah kerusakan yang diakibatnya. Beberapa metode yang digunakan adalah pasteurisasi atau pemanasan, canning atau pengalengan, blanching atau pengukusan atau perebusan singkat. Yang kedua, pengawetan kimia, yaitu pengawetan dengan menggunakan pengawet kimia untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang menyebabkan kerusakan. 3. Pemanasan, yaitu pengawetan dengan mengurangi kadar air untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan jamur sehingga akan mengurangi kerusakan yang terjadi. Bahan kimia digunakan adalah asam benzoat, nitrit, dan asam sitrat. Baiklah, itu sedikit presentasi dari saya. Terlebih dan kurangnya saya berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.